Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati jajaran Dewan Pembina, jajaran Dewan Pengawas, tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, pengurus baik di pusat maupun di regional, para KS, dan lebih khusus yang hari ini hadir, kita ajak untuk ikut merayakan bersama-sama ulang tahun ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Salam hangat dari kami, dari Jakarta, untuk Bapak Ibu di seluruh operasional sekolah Yayasan Bumi Tama. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan yang keempat, sekaligus juga kepada Ibu Christine. Kami sampaikan juga selamat ulang tahun untuk Ayahanda, Pak Linspo. Mudah-mudahan terus sehat dan terus juga bisa menjadi saluran berkah yang salah satunya adalah melalui yayasan ini. Kita bersyukur yayasan kita bisa berperan, dan sebenarnya sekolah kita bukan hanya tahun keempat, tapi mengawali bahwa yayasan ini memiliki tanggal lahir disepakati 4 tahun lalu, sehingga sekarang kita merayakan ulang tahun yang keempat. Syukur yang kedua, kita juga patut ucapkan di tengah orang-orang lain, tempat lain itu memikirkan di bidang apa atau dalam hal apa bisa berkarya untuk sesama manusia. Nah, kita di Yayasan Bumi Tama ini disediakan wadah, berkesempatan untuk mewujudkan mimpi dari founder yayasan untuk berperan terhadap kemanusiaan. Ini adalah rasa syukur kita, dan yang kita kelola ini adalah anak-anak yang merupakan masa depan dari bangsa kita. Nah, oleh karena itu, hari ini khusus kepada para kepala sekolah, mohon disampaikan hal ini, mudah-mudahan semangat kita di dalam berkarya ini sama, baik itu pengurus yayasan, kepala sekolah, maupun seluruh Bapak Ibu guru yang ada di lapangan. Ketika kemarin kita mendiskusikan acara ini, kita isi apa? Ada harapan katanya dari pengurus yayasan, apa yayasan ke depan yang ingin dicapai. Saya ingin mengambil poin dari mimpi dari Pak Linspo yang kami tangkap, mimpi dari Dewan Pembina yang kita rumuskan dalam bentuk visi dan misi yayasan kita. Ada 4 kata kunci yang harus terus kita jaga, terus kita wujudkan, baik dalam praktek maupun sebagai cita-cita. Kesanalah kita nanti akan mengarah. Saya sebutkan 4 kata kunci itu. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan secara holistik. Kemudian yang kedua adalah mendukung masyarakat dalam mendapatkan akses pembinaan kesehatan. Jadi yang pertama tadi pendidikan secara holistik. Yang kedua akses pembinaan kesehatan. Yang ketiga pelopor dalam kegiatan pelestarian lingkungan, dan kemudian yang keempat adalah menjadi mitra menuju kemandirian. Nah, di sanalah harapan kita tuangkan, mudah-mudahan seluruh pengurus dan Bapak Ibu guru bisa menuangkan kata-kata kunci ini, keyword, di dalam semua aksi yang kita selenggarakan di yayasan ini. Sebagai kata kunci yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang holistik. Holistik itu artinya adalah total, menyeluruh, secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, kita wujudkan itu di dalam tagline kita yang kita tentu berharap menjadi semangat kita semua penyelenggara yayasan ini untuk menjadikan praktek-praktek kita di lapangan. Holistik itu kita maknai sebagaimana tagline kita.
Kalau kita bisa menemukan bakat anak dan kemudian kita bisa mengembangkannya, kita bisa mempengaruhi anak untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Kemudian kita bisa mendidik karakternya menuju karakter yang unggul. Inilah sebenarnya yang kita maksudkan sebagai pendidikan yang holistik itu. Oleh karena itu tagline kita adalah tumbuhkan minat, kembangkan bakat, dan berkarakter setulus hati. Itu kita jaga semua Bapak Ibu yang berada di dalam keluarga besar Yayasan Bumi Tama. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah pembinaan kesehatan. Di bidang kesehatan itu ada 4 upaya. Upaya pertama disebut sebagai upaya promotif. Yang kedua disebut sebagai upaya preventif, mencegah. Promotif itu menyebarluaskan kebaikan tentang kesehatan. Preventif mencegah, kemudian kuratif itu mengobati, dan yang terakhir adalah upaya rehabilitatif. Nah, peran sekolah yang paling utama adalah pada 2 hal utama, yaitu dalam bidang yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif. Saya pernah bercerita saat berkunjung ke sekolah, betapa efektifnya ketika ceramah tentang kesehatan itu dilakukan kepada anak. Cerita pribadi saya usungkan di sana seperti mensosialisasikan mengenai pentingnya saluran air kotor. Ketika pengurus desa, ketika perangkat desa menyampaikan itu kepada orang tuanya susah untuk membuat saluran dan kemudian membuat tempat untuk menampung air kotor itu yang biasanya di masyarakat Jawa waktu itu di depan rumah. Tetapi melalui sekolah, Bapak Ibu guru menceramahkan itu, mengajarkan itu kepada anak, maka anaklah di rumah yang akan menceritakan kepada orang tuanya, akan menjadi tindakan promotif yang sangat efektif. Disitulah peran kita di dalam hal pembinaan kesehatan. Belum lagi mengenai tindakan preventif. Saat ini kita menghadapi COVID-19. 4M, memakai masker selalu, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga imunitas. Bapak Ibu tentu ada di lapangan untuk memakai masker saja bapaknya susah. Tapi kalau kita berhasil menginisiasi itu di dalam pemikiran anak, maka anaklah pulang nanti yang akan menyampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah tindakan promotif dan tindakan preventif yang sangat efektif. Itu adalah kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga adalah pelestarian lingkungan. Secara nyata Bapak Ibu guru dan kepala sekolah telah mewujudkan sekolah kita sebagai sekolah adiwiyata yang sekolah berwawasan lingkungan. Tetapi sebenarnya lingkungan itu tidak hanya seperti itu. Seperti saya sampaikan di dalam sambutan di webinar kemarin, inti dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Barangkali banyak tenaga manusia nanti akan digantikan oleh mesin. Banyak pemikiran manusia akan bisa dibantu oleh alat, oleh artificial intelligence yang kemarin saya sampaikan. Tetapi aspek kemanusiaan itu tidak bisa digantikan oleh alat dan tidak bisa digantikan oleh mesin. Maka pendidikan itu tidak akan kering kalau kita tidak hanya tentang pengetahuan dan teknologi, melainkan kita berfokus kepada kemanusiaan. Kemanusiaan dan natural life adalah concern kita mewujudkan keyword yang ketiga, yaitu pelestarian lingkungan. Kata kunci yang terakhir adalah mengenai kemandirian atau menuju masyarakat kemandirian. Saya sitir satu quote-nya Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantoro dalam bahasa Jawa, yang menurut beliau begini,
Mandiri itu artinya berbudi pekerti. Dengan budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang berpribadi, yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Itulah manusia beradab yang hidup mandiri, dan inilah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Sehingga kalau selama ini Bapak Ibu memikirkan apa ya makna dari visi misi kita menuju masyarakat mandiri. Masyarakat mandiri itu adalah masyarakat yang berbudi pekerti. Tidak, atau barangkali tidak seluruh siswa kita, anak-anak kita nanti akan menjadi orang yang sukses dalam pengertian kita. Mereka memiliki jabatan, mereka memiliki kekuasaan, barangkali tidak semuanya mendapatkan itu, baik di pemerintahan maupun di swasta. Tetapi dimanapun ia, kalau ia bisa berbudi pekerti, maka ia akan hidup dengan baik, menemukan kehidupannya yang kata Ki Hajar Dewantara tadi, memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Terima kasih, itulah yang saya harapkan bisa menjadi semangat dari seluruh pengurus, guru, kepala sekolah kita yang ada di lapangan, yang kita bisa wujudkan selama kita bisa berkarya dan mengabdi di yayasan ini. Saya nitip pesan terakhir khusus untuk Bapak Ibu guru. Ketika kita berkarya ada 3 kelompok. 3 tingkat yang bisa kita capai. Tingkat pertama adalah bekerja. Asalkan masuk, absen, itu namanya bekerja. Tapi tentu kita tidak hanya itu. Tetapi lebih dari itu, kita berkinerja. Apa berkinerja itu? Memiliki output. Kita menghasilkan sesuatu. Itu berkinerja. Tetapi lebih daripada berkinerja adalah bermanfaat. Nah, nilai-nilai baik seperti itu saya mohon menjadi nilai-nilai baru kalau misalkan sudah ada di guru menjadi nilai-nilai yang terbarukan. Kita sama-sama, pengurus, kepala sekolah, dan guru untuk mewujudkan kata kunci visi misi tadi menjadi aksi nyata kita dalam berkarya, bekerja, berkinerja, dan memberi manfaat melalui yayasan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.